Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dita dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Subsistem Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan. Dan kelompok kami yang beranggotakan Kanita Kairunisa Azizah, saya sendiri Lydia Nursa Fitriana Devi, Nazifa Azhar Muslim, dan yang terakhir Novi Rahmatika Ikhtiari. Pada presentasi kali ini, poin-poin yang kami akan bahas yaitu pertama ada definisi, lalu tujuan subsistem, unsur-unsur subsistem, prinsip subsistem, penyelenggaraan subsistem, dan yang terakhir adalah hubungan dengan subsistem lain. Yang pertama saya akan bacakan yaitu definisi. Subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari SKN guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya pada bagian tujuan, yaitu yang pertama adalah terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti dan operasional. Yang kedua, terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan akuntabel. Yang terakhir yaitu didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subsistem yang terdiri dari 5 unsur. Yang pertama adalah kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan merupakan serangkaian aturan yang berupa kebijakan dan ditetapkan pemerintah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan-urusan kesehatan. Yang kedua adalah administrasi kesehatan. Administrasi kesehatan merupakan kegiatan perencanaan, pengaturan, dan pembinaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Yang ketiga adalah hukum kesehatan. Hukum kesehatan merupakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, penerapan dan penegakan aturan tersebut dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada individu dan masyarakat. Selanjutnya adalah informasi kesehatan. Informasi kesehatan merupakan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Dan yang terakhir adalah sumber daya manajemen, yang meliputi sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana, standar, dan kelembagaan secara berhasil guna dan berdaya guna. Terdapat 4 prinsip dalam penerapan subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Yang pertama adalah inovasi dan kreativitas. Dalam subsistem ini harus menciptakan daya tahan dan kesinambungan kinerja sistem melalui inovasi atau kreativitas dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Yang kedua, harus adanya kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan yang mempunyai visi, keteladanan, bertekad dalam pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lalu, sinergisme dan dinamis. Penting adanya interaksi, transparansi, interrelasi, dan interdependensi yang dinamis antara pelaku pembangunan kesehatan. Dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan suatu pendukung utama dalam pelaksanaan desentralisasi dengan pertimbangan komitmen global. Penyelenggaraan subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Yang pertama adalah kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan ini perlu dilakukan secara optimal dengan mengacu pada kebijakan pembangunan nasional melalui pengkajian dan perumusan yang tentunya melibatkan masyarakat. Yang kedua adalah administrasi kesehatan, perencanaan, pengaturan, dan pembinaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban didasarkan atas urusan bidang kesehatan dan harus mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang ketiga adalah hukum kesehatan. Hukum kesehatan ini berupa penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum, sinkronisasi dan harmonisasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah.
Dan yang terakhir adalah informasi kesehatan. Informasi kesehatan ini berfungsi untuk menyediakan data dan informasi terkini, akurat, valid, cepat, transparan, serta hasil guna dan berdaya guna. Selanjutnya yaitu hubungan dengan sistem lainnya. Subsistem upaya kesehatan. Subsistem upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Upaya kesehatan dilaksanakan melalui berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan, seperti manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan diselenggarakan untuk memberikan data dan informasi di bidang kesehatan yang berbasis bukti. Tersedianya data dan informasi di bidang kesehatan akan dijadikan dasar perumusan strategi, kebijakan manajemen, informasi, regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Subsistem pembiayaan kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan ketersediaan pembiayaan kesehatan. Tersedianya pembiayaan yang memadai juga akan menunjang terselenggaranya subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Subsistem sumber daya manusia kesehatan. Subsistem ini diselenggarakan guna menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang mencukupi. Tersedianya tenaga kesehatan yang mencukupi dan berkualitas juga akan menunjang terselenggaranya subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Kemudian subsistem farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Subsistem ini diselenggarakan guna menjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu semua produk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar. Subsistem sediaan informasi, alat kesehatan, dan makanan terkait dengan subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Dan yang terakhir, subsistem pemberdayaan masyarakat. Subsistem ini diselenggarakan guna menghasilkan individu, kelompok, dan masyarakat umum yang mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Masyarakat yang berdaya akan berperan aktif dalam penyelenggaraan subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Daftar pustaka yang kami gunakan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Sekian presentasi dari kami, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.